Selamat pagi anak-anak, selamat berjumpa kembali dalam pelajaran prakarya bersama saya Bapak Relio Siloto, Bapak mengajar mata pelajaran prakarya. Baik, sebelum kita lanjut belajar, Pak Reli mau bertanya kepada kalian, mungkin kalian pernah lihat sendal yang cukup unik ya. Sandal itu enggak seperti biasanya, terus begitu dipakai sangat nyaman. Tahu-tahu begitu misalkan ditanyakan ini terbuat dari mana, dan saat mendengar jawabannya kamu pasti terheran-heran. Baik, langsung saja supaya kamu penasaran, kita belajar terlebih dahulu, yaitu kerajinan serat. Serat adalah suatu jenis bahan berupa potongan-potongan komponen yang membentuk jaringan memanjang yang utuh. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, serat itu suatu material yang perbandingan panjang dan lebarnya sangat besar dan molekul penyusunannya terorientasi terutama ke arah panjang. Nah, seperti benda ini yang muncul yang kamu lihat, ada yang tahu itu apa namanya? Ya, tepat sekali, itu namanya serat kelapa. Oke, jenis dan karakteristik serat. Yang pertama itu serat itu jenisnya itu dibagi menjadi dua ya. Yang pertama serat dari tumbuh-tumbuhan. Serat dari tumbuh-tumbuhan itu bagian A memiliki serat dari biji, contohnya biji kapas diolah menjadi bahan kosmetik atau kasur. Nah, ada yang pernah melihat kasur ini? Ya mungkin zaman sekarang sudah jarang ada yang melihat karena semuanya kasur memakai busa. Tetapi pada zaman dulu produk ini sangat-sangat populer, dan dikatakan juga kapas dapat diolah menjadi bahan kosmetik yang mungkin kalau kamu pernah pakai, kalau kamu perempuan pernah pakai.
filamen. Contohnya serat kepompong ulas sutra dapat diolah menjadi benang yang kemudian diolah lagi menjadi kain. Nah, ini mungkin kamu pernah melihat ya di TV bagaimana pengolahan serat sutra atau kepompong ulas sutra yang dapat diolah menjadi kain. Baik, selanjutnya adalah pengolahan bahan. Pengolahan bahan dapat dibagi menjadi 4 langkah, yaitu pemintalan, penggulungan benang, pemberi warna, dan penenun benang menjadi kain. Nah, pemintalan ini seperti yang kamu lihat di gambar adalah masih menggunakan secara manual ya, atau menggunakan tenaga manusia. Nah, ada juga sekarang sudah menggunakan dengan tenaga mesin, ada teknologi baru menggunakan tenaga mesin sehingga pengerjaannya lebih cepat. Kemudian penggulungan benang. Penggulungan benang ini bertujuan supaya hasil dari pemintalan dapat tersusun rapi dan tidak kusut kembali gitu. Dan pemberian warna ini adalah untuk memberi warna sesuai dengan kebutuhan, dan benang diaplikasikan dalam membuat kain seperti apa. Dan menenun ini yang kamu lihat di gambar ini adalah masih sangat-sangat tradisional, dan di Indonesia sendiri metode ini masih ada, masih dipelihara, khususnya daerah NTT, NTB, dan juga ada daerah Sumatera, barangkali juga sebagian ada di daerah Jawa. Nah, penenun ini juga ada juga yang menggunakan mesin. Kamu bisa melihat contohnya sendiri. Nah, pengolahan bahan ini tidak serta-merta langkah-langkahnya seperti ini. Contohnya ya, seperti pengolahan katakan mahkota dewa tadi. Masa iya mahkota dewa kita pintal atau kita gulung atau kita cat atau ditenun? Ya enggak ya. Jadi tergantung bahan apa atau apa yang diolah dulu ya. Entah kalau sifatnya benang ya begini cara mengolahnya, kalau sifatnya seperti mahkota dewa tadi atau pandan berduri, pengolahnya juga berbeda-beda. Nah, mungkin itu nanti yang menjadi tugas kamu ke depan. Tapi ntar tunggu tugasnya di GCR ya. Oke, kita lanjut, yaitu mengenai proses produksi kerajinan bahan serat. Proses produksi dibagi menjadi 3, yaitu menenun. Yang pertama, menenun ya. Teknik ini dapat diaplikasikan pada produk kerajinan tapestri, contohnya keset yang menggunakan bingkai seperti bingkai saat produksi. Mungkin kamu pernah melihat atau barangkali ada di rumahmu keset tapi terbuat dari potongan-potongan baju atau kain. Ada yang pernah melihat? Nah, proses untuk menenun keset itu yang dari potongan kain sehingga menjadi keset itu contohnya seperti yang ada pada gambar, menggunakan pola, ada polanya, ada bingkainya, sehingga begitu selesai dia membentuk seperti keset. Nah, mungkin juga kamu pernah melihat orang sedang merajut, ada yang merajut topi kuplu yang biasa untuk di puncak-puncak supaya nggak dingin. Nah, itu juga contohnya yang menggunakan bingkai atau pola. Yang kedua adalah menjahit. Nah, menjahit adalah teknik menyambungkan kain atau bahan lain yang dilewati oleh jarum dan benang. Ada yang pernah mencoba? Minimal yang pertama ini. Yang menjahit itu ada manual, ada yang pakai mesin. Yang manual itu menggunakan tangan sendiri ya. Jadi
dengan 2 tangan sendiri lalu dijahit. Mungkin ibu kalian di rumah pernah mencobanya, atau mungkin kamu sendiri. Nah, itu adalah teknik menyambungkan kain yang bisa dilewati oleh jarum dan benang. Ini biasanya kalau celananya robek. Yang satunya adalah dengan menggunakan mesin, namanya mesin jahit. Yang selanjutnya adalah mengikat, ya. Tekniknya adalah teknik menyambungkan 2 benang atau lebih sehingga membentuk ikatan yang diinginkan. Dapat berupa simpul atau pola warna. Jadi teknik ini hampir sama dengan yang menenun tadi, namun di sini menggunakan tali atau menggunakan benang yang disambung sehingga membentuk ikatan, sehingga dikatakan simpul. Nah, di pramuka ini sering ya ada simpul berbagai jenis macam nama simpul. Nah, itulah yang termasuk proses produksi atau cara memproduksi yang ketiga yang namanya mengikat. Nah, hasil lain dari sini bisa berupa seperti hiasan di dinding atau tirai-tirai di pintu kamar dan sebagainya. Baik, kita lanjutkan kembali mengenai produk dan proses kerajinan. Produk dan proses kerajinan. Yang pertama adalah kegunaan, yaitu produk dapat digunakan sesuai dengan fungsinya. Contohnya ini ya, mangkok, di atasnya ada sayur. Memang mangkok diciptakan untuk tempat sayur. Kadangkala ya, mangkok kita gunakan katakan tempat nasi atau ke tempat yang lain-lain. Sudah tidak sesuai dengan fungsinya, tapi sah-sah saja selama yang menggunakannya nyaman. Nah, ini yang berkaitan yang kedua, kenyamanan. Ya, yaitu produk memberi rasa nyaman saat digunakan. Seperti ini, cangkir ya, cangkir kopi. Coba bayangkan kalau kita sedang minum kopi, ya, panas-panas, nggak ada gagangnya. Yang ada malah kita tinggalin itu kopi karena panas sekali. Nah, untuk itu supaya memudahkan maka dipasang gagangnya. Yang selanjutnya adalah keluasan, yaitu keserasian. Keserasian ya, salah tulisannya udahlah nggak aja benar ya, antara bentuk produk dengan wujud benda dengan nilai gunanya. Misalkan ya, ini adalah sepatu. Coba bayangkan ya, yang dikatakan tadi keserasian bentuk dengan wujud benda. Bentuknya adalah bentuk produk, tapi wujud benda ini misalkan kaki kita ya. Coba bayangkan kalau sepatu yang paling depan itu sangat lebar, maka sudah pasti nggak nyaman di kaki dan nggak sesuai dengan wujud kaki manusia pada umumnya. Begitu. Selanjutnya adalah keamanan. Ya, ada pernah melihat produk ini? Ya. Mungkin ada di rumah atau kamu pernah makan di pinggir jalan malam-malam. Pernah dikasih piring seperti ini, ya. Keamanan produk tidak boleh membahayakan pengguna. Kenapa ini? Nah, biasanya ujung daripada lidinya ada yang keluar, begitu kita makan bisa menusuk tangan kita atau anggota tubuh kita yang lainnya. Yang selanjutnya keindahan, yaitu produk mempunyai daya tarik dibandingkan dengan benda-benda lain. Ayo tebak, ini tas terbuat dari apa? Ya, tas ini terbuat dari pelepah pisang. Unik kan? Nah, kamu misalkan memakai di acara tertentu, semua pasti mata melihat ke arah tas itu. Karena apa? Mempunyai daya tarik. Tas-tas yang lain udah biasa banyak di pasaran, tapi ini unik
dan tentunya juga kuat dan jadi ini sudah menyangkut pelajaran kita dalam satu bab. Nanti ke depannya Bapak evaluasi melalui tugas-tugas atau nanti ada sedikit proyek-proyek kita sehingga kamu bisa mengerti tentang kerajinan bahan serat, seperti apa pengolahannya, seperti apa produksinya, seperti apa pemasarannya, dan seperti apa kemasan yang akan kita gunakan. Terima kasih, sampai jumpa kembali. Tuhan memberkati.